Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Profesi Kependidikan dari kelas PJKRL 2024 ingin membacakan hasil penelitian kami dari film Freedom Writer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi Irsam dengan NIM 240 301 502 129. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 2403 0150 2147. Saya Ferdi Firavan, NIM 2403 0150 2117. Saya Aldan Ismawan dengan NIM 2403 01 50 2154. Saya Ufair Muzaki Taufik dengan NIM 2403 01 52 119. Saya Nur Hidayat Mahmud dengan NIM 240 30 15 02124. Saya Tasya Purnamasari dengan NIM 2403 01 50 21 15. Baik, itulah anggota kelompok kami dan selanjutnya ada video membacakan hasil penelitian kami. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2403 0150 2147. Baik, di sini saya akan menceritakan mengenai film yang berjudul Freedom Writers, yang dimana film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang guru bahasa Inggris dan murid-muridnya di California. Erin Gruel, seorang guru muda yang menginspirasi kelasnya yang terdiri atas murid-murid yang bermasalah akan belajar toleransi, saling mendukung, dan mengembangkan perguruan tingginya di luar sekolah. Murid-murid Erin Gruel menghadapi tantangan yang lumayan besar. Kenapa? Karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan di mana mereka ada yang berasal dari suku Kamboja kecil, kalangan kulit hitam, dan kulit putih. Bahkan mereka juga dihadapkan dengan tantangan psikologis yang kompleks. Mereka juga berasal dari lingkungan yang tidak kondusif dengan lingkungan kemiskinan, kejahatan, dan sumber daya, yang dimana semua itu mempengaruhi mereka untuk lebih berkembang dan belajar lagi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan hasil penelitian dari kelompok kami, yaitu masalah utama yang dihadapi siswa dan guru dalam film Freedom Writer. Rasisme menjadi masalah utama yang mempengaruhi dinamika siswa di dalam lingkungan, termasuk bagaimana kelompok orang kulit putih memandang dan memperlakukan orang kulit hitam dan kelompok etnis lainnya, yang membuat siswa sulit berkembang dan guru juga sulit untuk mengajar. Namun film ini juga menyoroti bahwa pendekatan yang penuh empati dan personal dari seseorang guru bisa membangkitkan kembali harapan dan perubahan nyata bagi siswa yang selama ini tersisihkan. Baik, sekian penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni bagian B, strategi pembelajaran dan manajemen kelas. Nah, bagian pertama yakni metode yang digunakan Erin Gruel. Nah, film ini menunjukkan bagaimana pengajaran yang dilakukan dan permasalahan rasisme yang terjadi dan dihadapi oleh anak didik di dalam kelas. Di dalam film ini terdapat banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh produser kepada penonton, dan juga film ini menayangkan skenario pembelajaran yang bisa diangkat dalam tayangan-tayangan film untuk calon guru ke depannya. Nah, dalam mengembangkan metode pengajaran di kelas. Pada durasi 1 jam 3 menit sampai
1 jam 7 menit, ada bagian di mana Erin Gruwel dapat dilihat melakukan pengajaran menggunakan tur lapangan dengan tema Holocaust. Nah, Holocaust itu adalah peperangan ras untuk anak-anak yang diajar, yang sepenuhnya berorientasi pada daya tarik anak. Dalam film Freedom Splitter, Holocaust itu adalah peristiwa sejarah yang nyata yang digunakan oleh guru Erin untuk mengajarkan nilai-nilai penting seperti toleransi, kemanusiaan, dan pentingnya menghargai sesama manusia di kehidupan sehari-hari. Holocaust sendiri merujuk pada pembantaian sekitar 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi di Jerman selama Perang Dunia Kedua. Dalam film ini, Erin Gruwel memperkenalkan cerita tentang Holocaust melalui buku yang berjudul The Diary of Anne Frank dan mendatangkan penyintas Holocaust langsung untuk berbicara kepada murid-murid Erin. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Bagaimana Erin Gruwel membangun rasa kepercayaan diri dan motivasi siswa di kelas selama semester kedua. Teks tersebut menceritakan Erin memberikan dorongan kepada siswa-siswanya, terutama mereka yang mengalami kekerasan geng, dengan memberikan buku-buku baru sebagai hadiah dan mengundang mereka menulis jurnal tentang perubahan diri. Salah satu siswa berani menceritakan kisah kekerasan yang dialami di depan kelas. Awalnya dia merasa malu dan terasing dari keluarganya, namun teman-teman sekelasnya justru memberikan dukungan dan semangat. Siswa tersebut kemudian dipeluk dan disemangati oleh teman-temannya. Makna dari adegan ini adalah Erin Gruwel menyadari dampak buruk kekerasan geng pada siswanya. Ia mengadakan upacara minum teh dan meminta siswanya menulis jurnal untuk mendorong mereka berubah ke arah yang lebih baik, menghentikan permusuhan akibat konflik ras yang memisahkan mereka. Setiap siswa diberi buku sebagai hadiah yang diharapkan dapat memotivasi mereka untuk lebih semangat belajar. Makna konotasi dari adegan ini adalah seorang guru memiliki motivasi dari dalam diri Erin. Dirinya Erin memotivasi siswa-siswanya untuk memastikan mereka memiliki keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Intinya, Erin Gruwel menggunakan metode pemberian buku dan penulisan jurnal untuk membangun kepercayaan diri dan memotivasi siswa-siswanya yang terkena dampak kekerasan, geng dan konflik ras agar mau berubah menjadi lebih baik. Dukungan dari teman sekelas juga memainkan peran penting dalam proses perubahan tersebut. Seorang guru yang baik memiliki motivasi diri untuk memotivasi muridnya. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tantangan etis yang dihadapi oleh Erin Gruwel jika dibandingkan dengan kode etik guru yang ada di Indonesia. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 perbandingan, yaitu dalam segi lingkungan sosial, sistem pendidikan, dan kepedulian terhadap motivasi. Yang pertama, lingkungan sosial. Dalam film Erin Gruwel, Erin menghadapi siswa yang terlibat dalam kekerasan, kegiatan geng, dan rasisme yang mendalam.
Sedangkan jika dibandingkan dengan lingkungan sosial yang dihadapi oleh guru Indonesia, yaitu guru Indonesia menghadapi siswa dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang beragam, termasuk yang mengalami kemiskinan, perundungan, atau bisa jadi anak yang tidak memiliki dukungan dari orang tua. Perbandingan yang kedua yaitu dalam segi sistem pendidikan. Dalam film Erin Gulliver, dukungan dari sekolah dan rekan kerja minimal. Ada juga kurikulum yang kaku yang tidak sesuai dengan kondisi siswa. Sedangkan guru di Indonesia mengalami kurikulum yang selalu berubah dan adanya tekanan administrasi. Dan perbandingan yang terakhir yaitu motivasi dan kepedulian. Dalam film Erin menunjukkan motivasi dan kepedulian yang luar biasa saat dia melihat potensi siswa melebihi latar belakang diri masing-masing. Sedangkan jika dibandingkan dengan motivasi dan kepedulian yang dihadapi oleh guru Indonesia, yaitu guru Indonesia sebagian besar menunjukkan motivasi yang tinggi, tetapi terlalu sering menghadapi rintangan. Baik, sekian. Baik, menurut pendapat kami, apakah tindakan Erin Gruwel realistis diterapkan di sekolah Indonesia? Tindakan etis bisa dan sudah dilakukan oleh banyak guru di Indonesia, tetapi tubuh dukungan sistem, keberanian moral dan lingkungan yang kondusif agar bisa diterapkan secara konsisten. Banyak guru di Indonesia yang telah menunjukkan perilaku etis, tetapi mereka membutuhkan sistem yang mendukung, keberanian untuk melakukan apa yang benar, dan pengaturan yang baik untuk memastikan mereka terus melakukan sepanjang waktu. Contoh, tindakan etis yang dapat diterapkan secara realistis. Yang pertama, memperlakukan semua siswa secara adil. Kedua, tidak membiarkan kekerasan atau perundungan di lingkungan sekolah. Saling mengingatkan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Selanjutnya, pendapat siswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengekspresikan perilaku mereka secara bebas, bahkan ketika mereka tidak setuju dengan sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Purnamasari dengan NIM 240301502115. Saya akan menjelaskan bagian D, refleksi dan aplikasi. 1. Strategi apa yang akan Anda ambil untuk mengubah sikap siswa? Membangun kepercayaan dan hubungan pribadi. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan kekhawatiran masing-masing siswa secara tatap muka. Gunakan nama mereka secara konsisten. Hal-hal kecil yang menunjukkan kebaikan sangat berarti. Bahkan lebih baik adalah menulis jurnal, sebuah buku harian reflektif. Biarkan siswa menulis apa yang mereka rasakan, alami, atau memberikan pendapat mereka secara bebas, tanpa takut dihakimi. Baca tulisan mereka secara diam-diam dan berikan pujian konstruktif yang mendorong. Mengintegrasikan materi yang relevan secara budaya, pilihan bacaan, film, atau kutipan dari orang-orang yang relevan dengan kenyataan mereka. Masing-masing cerita lokal, lagu, atau puisi dari daerah tersebut. Diskusikanlah masalah yang mereka hadapi setiap hari, kemiskinan, perundangan, atau ketidakadilan sosial. Memberdayakan suara
dan agensi siswa, libatkan mereka dalam merencanakan kegiatan. Perjalanan misalnya memiliki topik proyek atau metode presentasi. Dorong siswa untuk mengambil peran sebagai mentor sebaya dalam kelompok diskusi, sama dengan film lainnya. Freedom Waiters hidup dalam setting perpaduan antara sekolah dan kehidupan sosial, sebagaimana sekolah adalah bagian tidak terpisah dari kehidupan sosial. Begitu juga sebaliknya, film ini memberi pelajaran bahwa mendidik bukan sekedar aktivitas formal yang bersifat akademik, melainkan mendidik itu adalah membangun karakter dan kemanusiaan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yakni penelitian dari film Freedom Waiters. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.